Cek. Shalom pemuda. Shalom. Selamat malam, selamat Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Mari berikan senyum yang terbaik bagi orang yang ada di samping kiri kanan kita. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam gedung gereja ini dalam perayaan Natal Persekutuan Pemuda Toraja KPP. Adapun susunan acara yang akan memandu kita dalam perayaan Natal pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Yang kedua, yaitu ibadah Natal. Yang ketiga, sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Natal oleh Bapak Rupinus Manuel Patabang. Yang kedua, sambutan dari pengurus Persekutuan Pemuda Toraja KPP oleh Saudari Windy Alfoiningsi, Sarjana Pendidikan. Acara yang keempat yaitu door prize dan juga penyerahan hadiah Natal. Acara yang kelima sekaligus penutup yaitu istirahat. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melangkah pada acara yang kedua, yaitu ibadah Natal yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Gideon Tulak, Sarjana Teologi. Kepada Bapak kami silahkan. Shalom. Selamat malam kepada kita setiap saudara-saudari yang boleh hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah Natal bersama dengan pemuda Tondok pada malam hari ini. Baiklah, mari kita meninggalkan kesibukan kita dan kita arahkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dalam keadaan tenang kita merenungkan perjalanan hari-hari yang terangkai sangat indah dalam hidup kita. Banyak jejak kehidupan yang terpatri dalam gumul dan melintasi prahara menyambut bahagia. Kini satu bilangan tahun terlewati lagi saat gema lonceng Natal bergema kembali membawa harapan baru bagi setiap yang mendambakannya. Menyatu dalam kasih persaudaraan menata hari esok untuk lebih berarti. Karena itu mengawali seluruh rangkaian Natal pada malam hari ini dengan kebersamaan dan kerendahan hati, kita memuliakan Dia yang telah memanggil kita dan berkumpul saat ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita berdiri. Mari kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 119 bait yang pertama dan 2, Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu.
kasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia Sang Immanuel menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Dia yang telah lahir untuk kita, Dia yang memberikan nyawanya untuk kita, bahkan Ia yang memberikan pendamaian bagi kehidupan kita. Mari setiap kita pribadi mengangkat pujian, Dia lahir untuk kita. Baiklah, kita akan mendengarkan nubuatan dan penggenapan. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Kita menyambut nubuatan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 123 bait pertama dan 4. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Kita akan bersama-sama masuk dalam prosesi penyalaan lilin dan kita akan mendengarkan beberapa yang akan mewakili dari setiap jemaat. Yang pertama dari pelayan firman dari Pak Pendeta, yang kedua dari Ketua Pemuda Toraja KPP, yang ketiga Ketua Panitia, yang keempat pengurus tondok, dan yang kelima yaitu perwakilan dari setiap gereja-gereja di KPP, yaitu Gereja Toraja, dari Gereja Kibait, Gereja Pantekosta Tabernakel, Gereja Katolik Stasi Maria Bunda Allah KPP, GPDI KPP, dan GKST KPP dipersilakan untuk mewakili dalam penyalaan lilin. Lilin Natal telah bergema di mana-mana. Kita menyambut kelahiran Tuhan yang telah menyatakan dirinya, yang datang menerangi setiap dunia dan membawa damai bagi setiap kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan kidung pujian 1000 lilin nyalakanlah. See
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan Natal saat ini kita akan merendahkan diri kita di hadirat Tuhan dalam pengakuan dosa. Tuhan, Engkau berkenan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Kami sadar bahwa kami berdosa kepadamu dan bersalah kepada sesama kami. Damaikanlah diri kami dengan Engkau dan juga dengan sesama kami, ya Allah. Hidung pujian penebus dosa, kita sebagai pengakuan dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan tahu isi hati kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Tuhan tahu, Dia memiliki kehidupan kita, Dia yang merancangkan kehidupan kita. Pada malam hari ini kita menyambut berita anugerah yang telah kita dengarkan bersama. Kita menyanyikan kidung pujian anugerah terindah. Kau
Dalam ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Natal, kita akan mendasari dengan membaca firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, jikalau pada malam hari ini kami sebagai pemuda Toraja Tondok bersama-sama dapat merayakan Natal. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami malam ini. Dalam perayaan Natal kami ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu sebagai berita Natal bagi kami. Ya Allah Rohul Kudus, tolong kami, pimpin akal dan budi kami, sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan betul-betul dapat kami pahami dan menjadi bagian kehidupan kami bersama. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu saat ini. Kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca malam ini saya pilih dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam kehidupan kita setiap hari.
Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada malam ini kita merayakan Natal Pemuda Toraja Tondok. Ya, begitu yang disampaikan kepada saya. Pemuda Toraja Tondok. Dan ini adalah perayaan yang pertama atau kedua ini? Pertama ya. Ya, pertama dalam perayaan kita. Dan saya kira ini adalah sebuah hal yang positif untuk kita sebagai pemuda lintas gereja, sebagai tondok ya, di Dusun Kapipe ini merayakan Natal bersama-sama, supaya dengan demikian melalui perayaan Natal ini juga salah satu untuk menghubungkan denominasi gereja yang ada di Dusun Kapipe, di tondok ini. Jadi salah satu hal yang dapat menghubungkan, yang dapat menjembatani kebersamaan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang ada di Dusun Kapipe. Dan saya kira ini akan terus dipelihara dan tentu akan dilaksanakan secara bergiliran ke gereja-gereja yang ada di Dusun Kapipe ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hari kedua dalam menyambut tahun baru, tanggal 2 hari ini. 2 hari kita sudah nikmati kehidupan kita di tahun ini, dan malam ini kita merayakan Natal bersama-sama. Kalau dalam kalender gerejawi kita, Natal itu sampai tanggal 7 Januari. Setelah itu masuk dalam minggu Epifani, minggu di mana pelayanan Yesus sudah dimulai. Jadi sampai tanggal 7. Di sinode juga, sinode gereja Toraja juga biasa dilaksanakan sekitar tanggal 5 untuk Natal pensiunan pendeta gereja Toraja. Jadi setiap tahun baru dilaksanakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam suasana sukacita Natal, masih dalam suasana sukacita menikmati tahun baru yang Tuhan karuniakan kepada kita malam ini, menghimpunkan kita bersama sebagai pemuda-pemudi yang ada di dalam tondok ini yang terhimpun, dan beberapa gereja, lintas gereja boleh hadir malam ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kebersamaan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal itu adalah sebuah kabar sukacita. Ini adalah sebuah kabar sukacita bagi dunia ini, di mana Natal itu adalah wujud di mana Allah mencari manusia. Wujud di mana Allah mencari manusia. Jadi dalam ajaran kekristenan kita mengajarkan bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Itu dalam dogma kita. Sehingga saudara-saudara mungkin mendengar nama Stanley Johannes. Ini adalah seorang pakar teolog, mengatakan begini, bahwa semua agama-agama yang pernah ada di dunia ini adalah wujud daripada manusia mencari Allah. Namun Natal adalah suatu peristiwa di mana Allah mencari manusia sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah. Jadi Natal itu adalah sebuah wujud di mana justru Allah yang datang mencari manusia. Dikatakan dalam nats kita tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi inisiatif penyelamatan kepada manusia itu, anugerah keselamatan kepada manusia itu adalah inisiatif dari Allah pertama. Jadi di dalam kekristenan kita diajarkan seperti itu. Juga Calvert ini seorang bapak gereja pada abad-abad sekitar abad 6. Dikatakan, Calvert mengatakan, di dalam semua agama yang pernah ada, itu adalah sebuah upaya untuk mencari Allah. Jadi semua agama yang pernah ada itu adalah upaya manusia mencari Allah yang satu, tetapi menemukan Allah yang banyak. Lalu kemudian dikatakan sangat mustahil bagi manusia dapat menemukan Allah yang suci mulia itu dalam keberdosaannya. Sangat mustahil katanya. Jadi apapun upaya dari semua agama-agama di dunia ini dalam mencari Allah, tetapi dikatakan itu adalah sebuah kesia-siaan, karena tidak mungkin manusia yang berdosa dapat menjumpai Allah yang suci mulia itu. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita bersyukur dalam upaya-upaya manusia mencari Allah, tetapi kemudian tidak dirancang oleh Allah sendiri, bahwa Allah sendiri yang harus datang ke dalam dunia mencari manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa itu. Allah sendiri yang datang menjumpai manusia dalam dunia ini. Dan saya kira itulah kemudian lahirlah kekristenan itu sendiri. Jadi secara singkat mau mengatakan kepada kita bahwa kekristenan itu berbeda dengan ajaran-ajaran agama lain. Sumber hikmat, sumber ajaran di dalam kekristenan adalah berasal dari atas. Sementara semua agama dalam dunia ini, apapun agama itu, adalah sumber dan hikmat dari bawah, ingin dibangun dari bawah. Maka banyak saudara-saudara ajaran-ajaran agama yang dibangun dari bawah mau ke atas justru menyesatkan manusia. Jadi kekristenan itu adalah ajaran yang bersumber dari Allah, bersumber dari sorga, bersumber dari Tuhan sendiri, bukan pemahaman dan pendapat manusia, bukan. Dan ajaran yang kita pegang hari ini adalah ajaran Injil kebenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, tetapi ia telah menjadi manusia diam di antara kita. Sehingga firman itu yang telah datang ke dalam dunia ini, dikatakan terang itu telah bercahaya di dalam dunia. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu dilambangkan sebagai terang yang datang ke dalam dunia menerangi kehidupan kita manusia. Sehingga terang itu bercahaya menerangi kehidupan kita, bukan menerangi malam, tetapi menerangi kehidupan manusia yang berdosa. Itu yang diterangi dalam kehidupan kita. Jadi mau mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa dengan menerima terang itu, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang telah menerima terang di dalam kehidupannya, menerangi dunia ini, menerangi kehidupan kita manusia yang berdosa, memberikan hikmat, pengertian kepada kita, dan menunjukkan terang keselamatan kepada kita. Itulah terang yang dibawa Kristus, sehingga dikatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi binasa, tetapi memiliki pengharapan kehidupan kekal di dalam Tuhan, dan kepastian keselamatan dijanjikan Kristus bagi kita sebagai jalan kebenaran bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal-hal apa yang diterangi Kristus bagi kita?
Ada banyak hal yang telah diubah Kristus dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan Yesuslah yang telah membawa perubahan dunia ini, membawa sejarah perubahan di dunia ini. Hanya Kristus itu, ajaran Kristus yang membawanya. Nah, saudara-saudara, ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh dunia untuk mencari dan menyembah Tuhan. Ada sebuah agama yang luar biasa kejam kalau dalam pandangan kita ya. Sebuah agama di Yunani. Agama ini adalah agama yang menyembah dewa Molok. Itu dalam kebiasaan tradisi orang Yunani. Di mana dalam agama penyembahan Molok ini adalah mempersembahkan anak kepada dewa melalui cara dibakar. Itu merupakan adalah sebuah hal yang wajar untuk menyenangkan hati Tuhan katanya, untuk menyenangkan hati yang berkuasa atas kehidupan supaya dia senang. Itu menurut ukuran orang pada saat itu adalah sebuah kebenaran. Mempersembahkan perempuan, mempersembahkan anak laki-laki kepada dewa adalah sebuah hal yang wajar. Tetapi kemudian hal itu dalam pandangan Kristus ternyata itu tidak benar. Masakan orang dipersembahkan kepada Tuhan, mengorbankan anak dengan dibakar, itu akan mendatangkan berkat bagi manusia. Saya kira itu adalah sebuah perkara bodoh, dan saya kira dalam kekristenan mengatakan itu sangat tidak benar. Memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak mungkin kita mendapat berkat dengan menyakiti dan membunuh orang lain, dan itu datang diterangi Kristus, sehingga itu tidak berlaku di Yunani hari ini dalam kekristenan di sana. Juga saudara-saudara, kita melihat bagaimana kehidupan kita orang-orang Toraja sebelum mengenal Kristus. Di Toraja dulu katanya, karena ini saya sudah tidak dapat juga, bahwa ada sebuah tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang kita supaya ia mendapat berkat, supaya keluarganya yang mati itu hidup dengan baik di sana. Ada sebuah tradisi yang dilakukan sambil mengorbankan hewan-hewan dan sebagainya, kerbau, babi dan semuanya. Tetapi juga ada tradisi memenggal kepala orang. Itu di Toraja dulu pada zaman-zaman nenek moyang kita. Yang motona Buddha di rangi pisan di kuah Pak Karun. Jadi supaya pesta itu berjalan dengan baik, sundun tuapa para luduka ada kepala yang harus ditumbalkan untuk hal itu. Dan itu saya kira tradisi pada zaman kegelapan itu terjadi. Juga katanya kalau ada orang sakit, ya para tabib-tabib itu, dukun-dukun itu memakai kepala orang untuk menyembuhkan. Ada tradisi seperti itu juga terjadi pada masa-masa kekelaman Toraja dulu. Tetapi sampai hari ini ketika Injil masuk, semua hal yang dianggap benar dalam standar manusia pada waktu itu, ketika cahaya Kristus bercahaya di Toraja, semua pengorbanan seperti itu sudah tidak ada. Dan saya kira itu adalah sebuah hal yang dapat diubah oleh terang itu, bahwa kadake topayato. Memang mungkin orang sembuh, tetapi masakan menderita, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Karena jelas orang yang dipenggal kepalanya sakit keluarganya, menangis anaknya, menangis bapaknya dan sebagainya mencari anak itu. Dan saya kira ini saudara-saudara adalah hal-hal yang dibawa Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang Toraja. Banyak hal yang diubah. Mengapa di Toraja dulu begitu sangat sulit? Ya, ini dalam sejarah gereja kita melihat bagaimana begitu sangat sulit Van de Lostrek diterima oleh orang-orang yang bangsawan, Tomakaka, Puang. Karena dalam ajaran kekristenan membawa bahwa semua manusia itu sama saja. Tidak ada itu tuan dengan kaunan. Tidak ada itu, semua sama. Sehingga begitu beratnya orang dapat menerima itu. Seandainya tidak ada kekristenan, saudara-saudara, maka saya kira puang dan kaunan itu tetap akan berlaku di Toraja hari ini.
batinda miki itu puang sabatinda miki tekau nalan tetemete. Tetapi itu semua cahaya yang dibawa Kristus bagi kita. Menerangi itu bahwa itu tidak benar. Semua sama. Tidak ada manusia yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada manusia yang rendah. Tetapi semua sama di dalam Tuhan, dan itulah yang diterangi Kristus di dalam kehidupan kita dan melalui ajaran-ajaran yang dibawa Kristus ke dalam dunia ini. Apalagi banyak hal. Laki-laki dan perempuan tidak sama derajatnya. Ya. Itu membedakan kita ya saudara-saudara. Saya kira itu perlakuan dunia, dan saya kira menurut dunia dan ajaran-ajaran agama lain memang beda itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Ya, kalau kita lihat di Islam hari ini, orang sembahyang saja perempuan tidak boleh di depan. Dia ada di belakang, di samping, itu pun tidak boleh sama-sama. Dulu perempuan diperjualbelikan. Bahkan dalam ajaran-ajaran ya dalam Islam itu kan perempuan itu bisa diceraikan kapan saja. Karena perempuan itu adalah pemuas nafsu laki-laki. Tetapi dalam Kristus saya kira tidak ada demikian, tidak ada lagi seperti itu. Di dalam ajaran-ajaran lain dikatakan punya istri lebih dari satu boleh. Karena laki-laki itu punya hak untuk itu. Kamu perempuan lebih rendah dari ini. Tetapi dalam Kristus saya kira tidak, diubah Kristus. Ketika orang-orang Farisi datang bertanya kepadanya, bolehkah punya istri lebih dari satu? Bolehkah menceraikan istri? Lalu kemudian Yesus katakan tidak demikian. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau begitu kenapa Musa dulu memberikan cerai kepada bangsa Israel? Lalu Yesus katakan itu karena ketegaran hati manusia, bukan dari atas. Itu adalah ketegaran hati manusia. Sehingga Kristus memberikan, sehingga Musa memberikan surat cerai sehingga kamu bisa menikah lagi. Saya kira inilah yang diubah. Terang inilah yang datang di bawah Kristus ke dalam dunia. Karena perempuan itu diciptakan sama dengan laki-laki, tak ada perbedaan. Perempuan juga punya perasaan, laki-laki juga demikian. Kalau laki-laki mau dihargai, perempuan juga mau dihargai. Dan saya kira ini ajaran Kristus bagi kita. Bersyukurlah Bapak Ibu sebagai perempuan yang ada dalam Kristus hari ini, betul-betul menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Coba lihat di agama Hindu Buddha. Saya sudah beberapa kali bertemu dan saya sudah beberapa kali hidup bersama-sama dengan mereka. Perempuan itu, ya suaminya pulang dari kebun, istrinya yang bawa cangkul, bawa lagi bekas bekal, suaminya dari belakang cuma tenteng sepatu. Perempuan yang harus cari kayu dan sebagainya, karena mereka itu derajatnya lebih rendah. Jadi bersyukurlah perjumpaan kita dengan Injil ini membawa perubahan besar dalam kehidupan kita manusia. Tidak ada perbudakan, tidak ada lagi bilang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tidak ada lagi dibilang bisa seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, karena perempuan bukanlah pemuas nafsu hasrat laki-laki. Setara untuk membangun kehidupan dalam rumah tangga. Di dalam hukum Yahudi, dalam ajaran Bible ini sendiri, dalam perjanjian lama, ada banyak yang dirubah oleh Kristus di sini. Apa yang diubah Kristus? Yang diubah Kristus itu adalah ketika dikatakan dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah balas darah. Itu adalah sebuah hal yang biasa. Tetapi Kristus katakan tidak demikian. Tidak boleh begitu. Bahkan Yesus mengajarkan, ya kalau engkau disakiti, dilempar oleh batu, lempar dia dengan kapas. Kalau orang memusuhi engkau, berdoalah baginya. Dan saya kira ini adalah ajaran radikal yang luar biasa mengajarkan bagaimana kita menghargai kehidupan orang lain. Kalau orang dulu dalam ajaran Yahudi 7 kali sudah cukup mengampuni kesalahan orang lain. Kalau orang menyakiti hati kita 7 kali boleh, tetapi lewat dari itu tidak. Apa dikatakan Kristus? Berapa? Ya. 7 kali 7 artinya tidak terhingga. Ya. Tidak terhingga menurut Kristus dalam pengampunan. Tidak ada itu bilang
ada batas pengampunan. Mengampuni dan itulah kita. Dan itulah terang yang dibawa Kristus bagi kita. Banyak lagi saudara-saudara yang terkasih. Contoh-contoh dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam kehidupan dunia ini bagaimana Kristus mengubah dunia yang gelap ini sehingga diberi ajaran yang benar, yang sempurna. Karena ajaran Kristus itu adalah ajaran yang membawa terang di dalam kehidupan kita manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dikatakan begini, terang itu bercahaya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya, tidak mengenalnya, menolak. Penolakan Kristus itu pertama ketika dia lahir, Herodes tidak mau terima dia lahir. Dia mau membunuh Yesus, toh? Itu penolakan dunia itu sendiri. Bagaimana Herodes mau membunuh Yesus, itu adalah bentuk penolakan dunia ini. Bagaimana Yesus dalam pelayanannya ditolak di Nazaret, mau dilempari dengan batu. Bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga bermufakat untuk membunuh Yesus. Bahkan ketika Yesus diadili, dia pun ditolak oleh dunia. Dan puncak penolakan manusia itu adalah ketika Yesus disalibkan. Jadi cocok yang dikatakan firman Tuhan di sini. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya, bahkan menolaknya. Jadi lahir saja sudah ditolak. Puncak penolakan itu terjadi ketika Yesus disalibkan. Dianggap sebagai menghujat nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghujat nama Tuhan. Mengapa dikatakan menghujat nama Tuhan? Dia mengaku sebagai Allah. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengampuni dosa. Tuhankah dia, kenapa dia mengampuni dosa? Itu dikatakan. Sehingga dianggap sebagai menghujat nama Tuhan. Saya selalu mengatakan begini saudara-saudara. Saya kira sebuah kebodohan terbesar kalau ada orang yang rela mati demi sebuah kebohongan, ya. Begitu ya. Sebuah kebohongan terbesar, sebuah kebodohan terbesar kalau ada orang rela mati demi sebuah kebohongan. Kebodohan terbesar itu. Kalau memang Yesus bukan Tuhan, pasti dia akan mengatakan, iya maaf, saya ini bukan, saya hanya ya namanya juga mau mencari perhatian dan sebagainya. Mungkin saja Pilatus lepaskan orang ini. Tetapi sampai mati di atas kayu salib, pernahkah dia menyangkal bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan Mesias yang dijanjikan? Tidak. Jadi kalau memang dia, karena dia memang Tuhan, dia memang juru selamat bagi kita, sampai mati di atas kayu salib pun dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Ya, dia tidak bisa menyangkal itu. Bahkan ungkapan Yesus yang sangat luar biasa adalah mengampuni orang yang menyalibkannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berhimpun hari ini, ya, banyak hal yang kita dapat lihat bagaimana terang itu ditolak orang. Bagaimana terang itu ditolak orang masa kini. Kehadiran gereja di sebuah tempat kadang tidak diterima. Itu adalah bagian penolakan dunia. Pengikut-pengikutnya kemudian tidak diterima dengan baik di sebuah daerah, sebuah tempat. Kalau dilihat orangnya Kristen, maka ada banyak cara yang dipakai orang untuk menekan kehidupan orang itu. Tetapi saudara-saudara, saya kira itu dunia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sebetulnya banyak juga orang-orang Toraja Kristen yang menolak Yesus. Banyak juga. Dan mungkin juga hadir malam ini yang sebetulnya menolak Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena masih banyak orang Kristen juga yang hidup dalam kebencian, iri hati. Dan saya kira itu menolak terang. Kebencian dan iri hati. Dan ada sebuah perenungan bagi kita yang perlu kita lihat sebagai pemuda tondok adalah orang yang mengatakan begini, di mana-mana ada orang Toraja, pasti di situ ada orang berjudi. Tonggar kata. Di mana-mana ada orang Toraja, pasti yang tempat tangga jo. Di mana-mana ada orang Toraja, pasti peminum, pemabuk di sana. Apakah ini bukan juga sebagai wujud kita tidak menerima terang itu? Saya kira itu juga adalah bagian menolak terang yang dibawa Kristus bagi kita. Saudara-saudara, Toraja, ya ada orang tua terkasih yang
hadir malam ini, beberapa kita yang sudah tua, asal kata Toraja ini masih banyak versi Toraja. Ada yang mengatakan Toraja itu berasal dari kata Toriaja, artinya orang dari atas, orang dari gunung. Ada juga yang mengatakan Toraja itu artinya orang raya itu merampak. Jadi Toraja, Tomaraya, Tomarampak. Itu versi yang kedua. Ada juga yang mengatakan Toraja itu berasal dari kata To, orang raja, keturunan raja, keturunan puang. Saya kira itu versi-versi yang ada hari ini. Tetapi apapun itu saudara-saudara, apapun gelar yang diberikan dan bagaimanapun itu, kita dapat melihat bahwa ternyata kalau dari segi bahasa, apakah dia raja atau merampak atau orang dari atas, tentu orang dari atas tentu dihargai orang. Kehadiran kita sebagai orang Toraja di sebuah tempat harusnya membawa merampak. Kehadiran seorang Toraja, pemuda Toraja di sebuah daerah tondok itu harus memperlihatkan sikap-sikap seorang raja, keturunan-keturunan puang, ya, bukan orang sembarangan. Sehingga kehadiran kita saudara-saudara sebagai orang-orang yang membawa predikat nama Toraja itu, apakah dia orang yang keturunan raja atau merampak atau meraya dan sebagainya, seharusnya membawa terang Kristus juga dalam kehidupan di mana kita hadir. Sehingga malam ini saudara-saudara, saya kira apa yang dikatakan firman Tuhan di sini mau mengajak kepada kita semua sebagai orang Toraja, mari membawa terang Kristus itu dalam kehidupan kita di tondok kita ini. Sebagai orang Toraja, pemuda-pemudi Toraja, mari kita membawa damai sejahtera di mana kita hadir. Sebagai orang Toraja, jangan menolak cahaya Kristus itu sendiri. Jangan menolak itu untuk menjadi terang bagi dunia ini. Janganlah kita yang menjadi orang yang bagian dikatakan dalam firman Tuhan tidak mengenalnya, menolak kelahiran Kristus, menolak cahaya terang itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan malam ini sungguh-sungguh membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kita, di mana kita dapat menghadirkan diri kita sebagai orang-orang yang membawa terang Kristus yang telah datang menerangi dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa doa Bapa kami. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dan berkat Tuhan selalu mengalir dalam sepanjang kehidupan kita, selalu baru, bahkan Ia terus memberikan kehidupan dan berkat-berkat-Nya terus kita rasakan dalam sepanjang kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik Tuhan terus kita rasakan sampai hari ini. Karena itu mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan nats persembahan dari Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Ada 2 pundi yang akan kita jalankan. Yang pertama, pundi yang akan dijalankan, dan yang kedua ada kota ulang tahun sesuai dengan bulan kelahiran kita. Kita mengangkat pujian kita dari
Joy to the World kita nyanyikan bersama-sama sambil memberikan persembahan kita. Syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami malam ini bersekutu dengan Engkau dalam perayaan Natal Pemuda Toraja Tondok. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami, bahwa sungguh Engkau membawa terang dalam kehidupan kami manusia. Dunia menolak Engkau, tetapi kiranya kami sebagai orang Kristen bukan orang-orang yang menolak cahaya Kristus yang bersinar itu. Bukan sebagai pemuda-pemudi tondok kami menolak terang itu. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan malam ini sebagai berita Natal bagi kami sekalian. Bapa terkasih di dalam kerajaan surga, dalam doa syafaat ini Tuhan kami mendoakan seluruh pengurus pemuda Toraja Tondok di Dusun Kapipe. Tuhan memberkati semua pengurus-pengurus yang ada di dalamnya, sehingga sebagai pengurus pemuda Tondok diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin, untuk mengarahkan pemuda yang ada di Dusun Kapipe ini, sehingga menjadi pemuda yang baik, pemuda yang membawa terang Kristus dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk pengurus tondok, Tuhanlah yang akan memberkati dan memberi hikmat, sehingga juga dapat mengangkat tugas pelayanan mereka di tengah-tengah masyarakat.
Diberkati seluruh kami sebagai pemuda-pemudi gerejamu yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan, kami memohonkan berkat-Mu dan kasih-Mu bagi seluruh pemuda-pemudi dari lintas gereja yang hadir pada malam hari ini. Tuhanlah yang akan memberikan masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Tuhan memberkati semua harapan-harapan dan cita-cita mereka. Kiranya semua kebaikan-kebaikan itu Tuhan, Engkau terus rancangkan sebagai masa depan yang indah dan baik bagi seluruh pemuda-pemudimu yang hadir malam ini. Juga memberkati orang tua kami yang boleh hadir pada malam hari ini, diberi hikmat, kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga seluruh orang tua kami tetap kuat dan sehat di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Kiranya kebersamaan kami di tondok ini, kami terus rukun dan damai sebagai gereja-gerejamu yang ada di sini, sehingga dengan demikian kami terus membina kerjasama yang baik antara gereja-gereja yang ada di Dusun Kapipe. Diberkati juga kepala dusun kami, kiranya Tuhan terus memelihara kepala dusun Kapipe, memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah Dusun Kapipe ini. Dalam ibadah Natal ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan, baik persembahan puji-pujian dan kehidupan kami, maupun persembahan materi uang yang ada pada kami. Kami telah memberi persembahan kotak ulang tahun, juga memberikan persembahan pundi. Tuhan kiranya memberkati semua persembahan kami malam ini, sehingga semua persembahan yang kami berikan kepada Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang tahun baru ini kami mohon pimpinan dan kasih Tuhan memelihara setiap pemuda-pemudi tondok yang ada di dusun kami ini, sehingga kami semua dapat menjalani tahun baru ini dengan penuh sukacita dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami. Ini doa kami malam ini, syafaat kami. Dengarkan Tuhan doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan tidak ada pujian ya. Tidak ada pujian. Oke. Kalau dengan demikian kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Matius pasal 2 ayat 12. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Siapkan
Marilah berjalanlah pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadilah pembawa terang Kristus di dalam kehidupan saudara-saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sungguh luar biasa karya Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Sungguh baik dan besar kasih-Nya, dan kita bersyukur untuk kebaikan-Nya bagi kita lewat ibadah yang boleh kita laksanakan malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita dari Feliz Navida, kita nyanyikan bersama-sama sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini.